Hai Beauties, ketemuan lagi nih sama Mia Yohana pastinya di Beauty Talks Podcast. Dan hari ini aku seneng banget karena aku gak sendirian, kita bakal diinspirasi ya langsung sama salah satu pengusaha wanita dari kota Bandung. So, kalau misalnya kamu mau tahu siapa, ini dia nih, Mia Yohana lagi ada di Bunkos Klinik, pastinya di Jalan Parakan Saat. Dan sekarang Mia akan langsung ngobrol-ngobrol bersama foundernya, Ibu Riris. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Cantik banget Ibu, ya ampun. Nular dari kamu ya. Aduh, ini kayak perawatan mulu ya, langsung ya. Perawatannya harus di Bunkos dong ya, Iya tentunya. dong, pastinya. Tapi Bu Riris, ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih ya di podcast episode ini tuh kan Bu Riris itu sebagai pengusaha wanita ya. Boleh gak sih diceritain gimana sih awal mula bisnis Bunkos Klinik ini? Sebenarnya awal mula Bunkos Klinik ini Bunkos ini berdiri di tahun 2021. Di tahun 2021 oleh Bu Ica dan Pak Geri. Akhirnya tutup karena Covid. Di tahun 2021, di tahun 2002 saya bergabung bersama Bunkos dengan harapan baru, yaitu Bunkos agar lebih maju lagi gitu. Bismillah ya. Amin, amin, amin. Apalagi buat perempuan-perempuan yang saat ini pengen perawatan ya. Ini adalah menjadi solusi terbaik nih Beauties ya untuk perawatan di Bunkos Klinik ya. Betul. Oke, jadi itu awal mula perjalanan bisnis di Bunkos ini. Ini. Oke, tapi sebenarnya nih Kak Riris nih, kalau misalnya soal Bunkos Klinik ini, sebenarnya itu sama nggak sih sama passionnya Kak Riris? Sebenarnya aku passionnya di kesehatan. Awal mula aku di kesehatan. Dulu itu saya itu jadi bidan awalnya. Serius? Iya, serius. Wah, nggak kelihatan ya. Oke, terus. Nah, saya tuh kan dulu memang ngurusin masalah perempuan, tapi di bidang yang lain gitu kan ya, di kebidanan. Nah, akhirnya berjalannya waktu mengikuti tuh dari mulai kesehatan kan tuh nyambung terus kan Kak. Nyambung terus ya kan, sampai saya akhirnya gimana nih caranya ya untuk dapetin uang yang lebih nih gitu kan ya, tapi tidak melenceng daripada perempuan awalnya gitu. Nah, akhirnya jualanlah krim ya kan. Krim muka dulu. Krim muka dulu ya kan, krim muka ya kan. Lalu bertemu dengan Teh Ica dan Pak Geri. Gitu awalnya. Bertemu dengan Teh Ica dan Pak Geri, akhirnya kita satu visi misi tuh, sama tuh, dan passion kita juga sama, gitu. Akhirnya berjalanlah di suatu wadah yang namanya Bunkos. Jadi awal mulanya gitu. Jadi dari tadi aku ngobrol sama bidan nih ya. Ya ampun, ini kayak kalau perempuan-perempuan tahu kayak, aduh pengen ke bidan siapa ya, udah ke Kak Riris aja deh gitu. Udah seneng kayaknya. Nah sayangnya aku gak ditekunin tuh di kebidanan itu gitu kan ya, pengen. Nah awalnya memang kalau misal udah di Bunkos ini udah maju, udah ini, saya juga kan pengen buka Bunkos di beberapa kota yang lain. Jadi ada cabangnya gitu ya. Ada cabangnya. Jadi tetap kita masih melayani perempuan. Dan laki-laki pun bisa pastinya. Iya, makanya kemarin juga kan sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kak Ica nih ya. Katanya emang di Bunkos Klinik ini nggak hanya untuk perempuan aja Beauties. Misalkan pengen pasangan kamu pengen dirawat mukanya biar agak sedikit kencang ya, cerah gitu kan. Betul. Biar glowing together kan ceritanya. Glowing together ya. Jadi happy kelihatannya. Nah, terus juga nih kan tadi udah ngomongin soal perjalanan bisnis. Awal mulanya sebenarnya Kak Riris itu sukanya di bidang apa ya, ternyata di bidang kesehatan, di yang sama kayak apa namanya, perempuan ya, kayak gitu. Nah, untuk menjalani bisnisnya ini nih, sebenarnya Kak Riris punya mentor nggak sih? Sebenarnya mentornya itu diri sendiri awalnya. Mentornya diri sendiri karena keinginan kuat untuk bisa berjalan di bidang skincare ini. Gimana caranya? Saya akhirnya baca-baca di Google ya kan. Baca-baca di Google, selain memadukan ilmu yang saya punya, saya juga banyak belajar di Google. Kan kita juga ya belajar nggak harus bayar. Kita ada fasilitas, kita gunakan aja itu gitu kan. Betul. Sama banyak bertanya sama orang-orang yang paham dan mengerti akan
skincare gitu jadi pastinya. awalnya itu ya. Mm-mm. Jadi mentor itu nggak perlu harus yang kayak gue harus cari orang lain, gue harus cari apa. Nah, itu. Sebenarnya niat dari diri sendiri ya. Niat dari diri sendiri. Nah gitu. sebenarnya pas niat kayak gitu sempet nggak sih ada momen dimana kayak aduh gue males nih, aduh kayaknya gue nggak bisa nih atau apa, kan biasanya kalau perempuan suka ada negative thinking ya, Nah, overthinking iya. gitu. Ada pada saat saya lagi down tuh ya, lagi down tuh gak kepikiran buat ya kayaknya ini kita gak akan berkembang dan gak akan maju deh, siapa yang bakal jadi pembelinya, apakah orang itu percaya sama kita gitu kan ya, apakah orang itu akan feedbacknya akan baik ataukah akan menghujat kita. Aku ada tuh pada saat itu. Jadi pikiran-pikiran itu tuh sebenarnya Pikiran-pikiran itu tuh ada. Karena dulunya kan aku sebelum Bunkos memang aku ada merek-merek lain kan gitu kan. Ya akhirnya sekarang difokuskanlah di suatu wadah Bunkos ini. Oh gitu. Jadi sebelumnya memang ada merek lain. Jadi udah ada pengalaman ada ya. pengalaman. Oke. Betul. Nah terus gimana nih Kariris waktu pas lagi down banget? Itu kan kita harus membangkitkan semangat kita lagi ya. Dan biasanya yang membangkitkan semangat itu diri sendiri tuh. Benar. Nah, apa sih yang dipikirin sama Kariris? Akhirnya kayak ya ini gue harus maju lagi nih, gue harus bangkit nih dari keterpurukan gue gitu. Kebutuhan banyak. Benar gak sih? Kebutuhan banyak kan ya? Iya kan? Nih, kalau ngomong masalah ke suami ya, masa kita harus gini terus kan ya? Betul, Bener gak sih? Gak mungkin, suami juga pasti nanya, buat apa sih? Buat ini, buat perawatan apa? Buat jajanan apa gitu kan ya? Nah itu yang memotivasi saya itu, saya pengen perawatan untuk diri sendiri dan memanjakan diri sendiri dengan uang saya sendiri gitu. Makanya itulah yang memotivasi ya. Jadi tujuan goalsnya itu harus yang benar-benar realistis dan emang benar-benar harus tercapai. Ini gimana caranya gitu ya. Oke. Tapi emang waktu pas ada pikiran itu, walaupun namanya juga kan bisnisnya naik turun, terus juga mungkin kita kan perempuan itu ada PMS lah, ada menstruasi, kadang kan moodnya suka naik turun kayak gitu ya. Tapi ingat aja tujuan dan goalsnya ke situ tadi ya. Betul, pokoknya intinya glowing itu harus pakai uang. Bener loh. Makanya harus kerja keras ya. Harus kerja keras itu harus ya kan. Kita sekarang ke kamar mandi aja bayar. Iya betul ya ya. Kan? Bener nggak? Tidak ada yang gratis betul, ya. apalagi pengen muka licin. Kalau tanpa memang kita ada usaha yang kuat untuk mendapatkan uang itu ya kan ya, kita juga gak akan bisa. Makanya itu benar-benar kita harus memanage diri kita, harus menambah ilmu kita, terus kita harus belajar public speaking. Itu udah paling penting karena marketing aku dulu itu nggak pakai tuh yang namanya endorse tuh, aku nggak pakai Kak. Jadi gimana? Jadi gini, aku itu dulu cuman bermodal dari Instagram yang cuman berapa ratus orang atau berapa ribu orang lah, nggak nyampe gitu kan ya. Cuman kan itu kan memang follower saya benar gitu kan ya, yang memang melihat dari awal sepak terjang saya itu seperti apa gitu kan ya. Akhirnya mereka memfollow saya gitu kan ya, apa yang saya pakai gitu kan ya, dan ternyata mereka itu antusiasnya kuat. Nah itu ya. Oke. Jadi saya itu beli krim waktu itu ya kan, waktu itu beli krim mencoba untuk develop gitu kan ya, dengan packaging yang memang udah dari BPOM segala macam gitu kan ya, tapi packaging yang untuk goodie bagnya nggak ada Kak. Pakai apa tuh? Masih pakai plastik, dan nggak mikir itu plastik itu sekarang tuh bakal jadi daya tarik atau kayak gimana. Baru dari situ kita kayak masa sih pakai plastik yang memang itu ya kan. Iya. Makanya tadi kaget juga loh pakai ini. Sumpah. Jadi kan udah pakai packaging yang seperti ini nih Kak nih. Terus dikresekin kita aja. Astaga, untung orang-orang tuh pada mau. Karena apa? Karena kepercayaan orang terhadap kita. Oke, jadi itu ya, trust is number one nih beauties. Jadi kalau ini yang aku lihat berarti Kariris ini tuh bener-bener semangatnya kuat banget ya, niatnya juga kuat banget. Siapa tahu juga ini yang lagi nonton dan lagi denger juga bisa terinspirasi ya sama Kariris, karena balik lagi tadi tuh sebenarnya kalau kita mau belajar itu bisa dari mana aja sekarang tuh ya. Karena sekarang fasilitas kan udah ada semua ya Kak. Mulai dari Google,
terus dari orang-orang sekitar, pengalaman tuh pasti banyak lah, dari nggak hanya kita dapatkan hanya dari mentor yang memang kita bayar, Betul, gitu kan betul. ya, kita learning by doing aja. Kalau kita ada keinginan dan kemauan itu pasti akan ada jalannya. Nah, Mau itu betul. Mm-mm. Nah, ini aku pengen tanya juga, sebenarnya kalau dulu itu kan waktu pas yang jadi bidan itu tuh, itu pernah nggak sih udah ada pengalaman nggak untuk belajar bisnis gitu, manajemen atau apa gitu? Nah, saya nyesalnya itu. Kenapa tuh? Saya nggak cari uang dari dulu? Ya kan? Pas pas jadi bidan itu nggak kepikiran tuh saya itu bakal dapat uang sekarang untuk diri sendiri gitu kan ya. Padahal kalau saya belajar bisnis dan gak gengsi, intinya itu gak oke. gengsi, karena dulu itu saya masih benar-benar gengsi banget dengan kita jualan kayak, aduh, kan dulu masih jualan-jualan baju online, banyak banget ya yang jualan baju online. Nah, jualan baju online aja saya di BBM itu masih agak-agak malu Malu-malu nih gitu ya, gitu kan gengsi ya, ya, gengsi nih gitu kan. Dulu kan ngambil dari orang gitu kan, ngambil dari orang, keuntungan cuman 30.000 apa gimana, tapi kan udah seneng gitu kan ya. Tapi itu ada rasa gengsi yang menutupi saya waktu dulu tuh. Oke, jadi jangan gengsi kalau mau memulai bisnis Jangan ya. gengsi Itu kalau ya. mau mulai bisnis, bener. Karena nanti hasilnya juga luar biasa. Iya sih, pasti ya. Karena hal-hal yang kayak gitu juga kan ini harus terjun langsung kalau Betul. bisnis itu ya. Harus cobain jadi marketingnya, cobain Betul. jadi salesnya, cobain Betul. dari semuanya, Betul. segala aspek ya kayak Betul. gitu. Dan akhirnya Bunkos ini lahir lagi dengan sangat harapan baru ya. Betul. Aku juga kan kemarin sempat treatment di sini ya. Happy banget loh aku. Happy banget ya, sering-sering ya. Karena aku beauties sekarang tuh yang namanya kulit sehat itu kan penting banget. Kalau dulu mungkin kayak iya nih apa sih kulit harus putih, enggak, di sini tuh harus kulitnya sehat ya, terawat kayak gitu ya. Nah, jadi apapun jenis kulit kamu tetap harus dirawat dengan baik beauties ya di sini. Apalagi kita udah tahu foundernya tuh udah bersusah payah ya dari nol, gimana caranya nih biar ngebangun Bunkos Klinik yang menjadi solusi juga buat kita para beauties gitu ya. Oke, nah mau ngobrol-ngobrol lagi nih soal apa namanya berbisnis ini ya. Tadi kan udah ngobrolin kayak gimana sih caranya untuk membangkitkan semangat lagi ketika lagi drop ya, lagi down tuh seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya seseorang yang hadir di Bu Riri sebagai support system ya, yang hadir di kehidupannya Kak Riri sebagai support system tuh sebenarnya ada nggak sih? Ada lah pasti ya. Entah itu dari suami ataupun anak, itu support system yang paling utama itu sebenarnya suami dan anak, keluarga kecil saya dulu, terus orang tua saya dan mertua saya serta kakak-kakak saya dan keluarga saya ya, tentunya. Karena apa? Karena di saat saya lagi down pastilah ya, saya juga kan curhatnya pertama kali kalau di rumah pasti pillow talk sama suami. Nah, di situ saya cerita banyak, suami saya juga di situ sebagai mentor juga karena dia udah lama berbisnis. Ya kan, dia juga tahu udah merasakan lah apa namanya naik turunnya usaha tuh seperti apa. Tertipu tuh seperti apa. Ya jadi kan, makanya jangan mikir kayak bisnis tuh kayak gampang ya. Iya, enggak jangan gitu berpikir enaknya dulu, tapi pasti namanya pengusaha semuanya pasti ada naik turun tuh Kak. Nah, di saat kita lagi turun, serahin semuanya sama yang di atas ya, yang pertama. Dan gak lupa berusaha, tetap. Terus kita juga harus flashback lagi ke belakang. Kesalahan kita tuh di mana sih? Apa kekurangan kita tuh di mana sih sebenarnya? Kalau misal kita kurangnya memang dalam hal marketing apa-apa, kita harus terjun langsung. Yang benar kata kakak tadi. Kita memang harus terjun langsung. Di mana sih titik kesalahannya? Di mana sih titik kelemahan dari perusahaan kita ini? Kalau memang bisa diperbaiki ya perbaiki. Tapi kalau misalkan kesalahan seseorang kita udah kasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali udah dikasih tahu, tapi maksudnya tetap seperti itu hasilnya sama gitu kan ya. Ya kita nggak mau ya, kita juga harus ada rasa teganya ya, maksudnya untuk kayak ya udah di switch gitu. Tapi pernah nggak sih maksudnya gimana ya? Ini kan kalau berbisnis tuh biasanya kita bareng ada partner ya kayak gitu. Gimana sih cara biar beauties juga tahu nih dapat wujengan nih dari Kak Riris ya. Cara kita untuk mendapatkan partner yang menurut kita baik untuk kita pilih gitu. Paketnya lengkap banget. Dari mulai slimming ya kan Kak, slimming. Tenang.
alat, Mm-mm. kita benar-benar ambil yang paling terbaik dan terbagus dan hasilnya nyata dalam 1-2 kali treatment. ya? Ada jerawat di sini, bisa nanti di zoom ya di sini ya. Oke. Nah, kemarin langsung melakukan treatment di Bunkos ini ya kan, facial sama Korean Black Doll. Aku juga mau cerita loh Kak Riris. Apa? Jadi waktu pas aku ke Bunkos Klinik ini, aku kan bilangnya sama dokternya kan kayak, Mm-mm. Dok, aku ini dermatitis atopik. Satu klinik ini yang menurut aku paling istimewa, paling aman karena mau nggak mau kayak, harus di tes alergi dulu katanya gitu. Ya.